وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya dan memang tidak pantas untuk bosan untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita sampai pada malam ini, malam keempat dari bulan Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2022 Miladiyah, yang tentu kita ketahui bersama bahwasanya kita baru saja ditinggalkan tahun 1443 dan kembali mengawali tahun 1444 Hijriah. Tentu banyak hal yang perlu untuk kita renungkan dari pergantian hari, bulan, apatah lagi pergantian tahun, yang tentunya tidak mengisyaratkan untuk harus merayakan, tetapi ada hal-hal yang perlu untuk kita pelajari bersama yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita sebutkan di muqaddimah malam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah salat maghrib isya Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita sekarang ini berada di awal dari tahun Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Tentu dari pergantian tahun ini mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, di dalam Islam tidak ada hari spesial terkait dengan pergantian tahun. Dia sama dengan pergantian hari pada umumnya. Kecuali jika pada bulan tertentu yang memang ada kekhususan di dalamnya. Seperti bulan suci Ramadan, 4 bulan haram, dan termasuk bulan Muharram. Ini ada kekhususan. Karena ada keutamaan yang sangat besar di dalam bulan-bulan seperti ini. Bulan Muharram, yang insya Allah nanti kita sebutkan beberapa keutamaannya. Dari pergantian hari, pekan, bulan, sampai pada tahun juga mengingatkan kita bahwa usia kita semakin bertambah kalau dihitung dari tanggal lahir. Tapi kalau dihitung dari tanggal kematian, maka usia kita bukan bertambah, justru berkurang. Kalau tanggal kelahiran kita ketahui, maka mudah untuk menghitung. Yang menjadi masalah tanggal kematian yang kita tidak tahu. Kami secara pribadi kalau di data tercatat 18 April 1985. Berarti kalau dihitung sekarang ini sudah 35 atau 36 tahun. Berpindah 1 tahun dihitung 36 atau 37. Itu kalau kita hitung dari tanggal kelahiran. Tapi kalau dari tanggal kematian, berarti berkurang lagi. Setiap hari berkurang lagi.
Namun sayangnya kita tidak tahu tanggal kematian kita, tapi ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi bapak-bapak ya bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mengingatkan. Dan juga kepada yang muda tidak ada juga jaminan untuk sampai pada usia itu. Tapi bapak-bapak yang sudah berumur 60 ke atas, apalagi sudah sampai 70 ke atas, maka hari-hari yang kita lewati itu adalah bonus. Tambahan-tambahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan usia tambahan ini atau umur ini di dalamnya kita melakukan kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan bagus amal kebaikannya. Ini yang kita harapkan bagi yang sudah berumur, apalagi kalau sudah mulai nampak beruban. Ya, uban itu sebenarnya salah satu dari isyarat kematian. Kalau dulu ada seorang nabi, kalau tidak salah Nabi Ayyub ya, yang dekat dengan malakul maut, ia mengatakan, sebelum engkau datang mencabut nyawa saya, kirim dulu pemberitahuan. Jangan langsung datang-datang mencabut nyawa. Ini para nabi-nabi dahulu itu dengan malakul maut sahabat dekat. Ya, bahkan kalau kisahnya Nabi Musa alaihissalam dalam Sahih Bukhari, dan ini sahih kisahnya benar, Nabi Musa menempeleng malakul maut sampai matanya lepas. Nabi Sulaiman itu biasa berdialog dan biasa bersama dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Maka sudah hal biasa di kalangan para nabi bersahabat dengan para malaikat, termasuk malakul maut. Jadi biasa mengatakan sebelum datang mencabut nyawa saya, ya sampaikan dulu, kasih informasi, jangan langsung-langsung. Tapi di saat malakul maut datang mencabut nyawanya, nabi ini mengatakan mana perjanjian kita dahulu. Maka si malakul maut mengatakan saya sudah kirim, saya sudah memberikan informasi. Apa informasinya? Salah satunya adalah rambut yang mulai memutih, ya, punggung yang mulai membungkuk. Ini adalah tanda atau kiriman dari malakul maut. Ya, sebenarnya bahasa umumnya adalah tanda-tanda usia semakin akan berakhir. Maka jika dilihat dari usia yang Allah berikan, sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, jatah kita itu secara umum hanya 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit yang melewati batas 70 tahun itu. Maka dengan adanya pergantian tahun seperti ini, dan bukan sebenarnya hanya pergantian tahun, bahkan hari, bulan, mengingatkan kita, semakin usia kita bertambah, maka semakin dekat pula dengan ajal kita. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya bani Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk. Wahai anak cucu Adam, kalian itu bagaikan kumpulan-kumpulan hari, yang apabila sehari telah berlalu, itu seolah-olah sebahagian dari tubuh kita juga sudah berlalu, sampai pada akhirnya habis. Habis harinya, habis juga lah usia kita. Di kesempatan yang lain beliau juga mengatakan, ma min yaumin tala'at fihi syamsuh illa nada munadin wa yaqul ana khalqun jadid. Tidaklah setiap hari terbit matahari kecuali ada yang berseru dan mengatakan ana khalqun jadid. Saya itu adalah ciptaan Allah yang baru. Malam Selasa malam ini adalah malam Selasa yang baru, bukan malam Selasa yang lalu dan bukan malam Selasa yang akan datang. Ini adalah ciptaan Allah yang baru. Wa ana syahidun ala a'malikum, dan saya akan menjadi saksi terhadap apa yang akan kalian atau apa yang kalian lakukan di hari-hari ini. Olehnya Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal.
Beliau mengatakan dunia ini semakin hari, setiap pergantian hari itu menandakan bahwasanya dunia ini sudah mulai beranjak meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sebaliknya, setiap hari juga menandakan bahwasanya akhirat sudah beranjak mendekat. Ya, jadi dunia beranjak menjauh, sementara akhirat beranjak mendekat dengan kita. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, punya pengikut, punya anak, punya orang yang setia dengannya. Maka beliau berpesan, jadilah pengikut akhirat dan jangan menjadi pengikut dunia. Hari ini kita beramal walaupun belum dihisab, belum mendapatkan apa yang mungkin kita pernah dengarkan dari janji-janji atau bahkan dari ancaman. Tetapi besok, di hari kemudian, yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi amal. 185 dari surah Al-Imran, Allah juga telah menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa pasti mengalami yang namanya kematian. Dan nanti di hari kiamat baru disempurnakan amalan kita atau pahala kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini mungkin kita belum dapatkan pahalanya, belum kita dapatkan balasannya. Tapi yakinlah, karena Allah telah menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat baru disempurnakan. Saat ini kita sedang majlis mendengarkan ayat Al-Qur'an, hadis, mungkin kita belum mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin sebagian kita meninggalkan dunianya. Sebagian dari kita meninggalkan untuk tidak bercengkeramah dengan keluarga, dengan istri, karena ingin mendengarkan taklim atau ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mungkin belum mendapatkan dari sisi duniawinya di sini, walaupun insya Allah janji Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau mereka saling mengajarkan, kecuali insya Allah ada 4 hadiah yang mereka dapatkan. Yang pertama, ketenangan. Kedua, rahmat, Allah meliputi mereka. Yang ketiga, malaikat menaungi mereka. Dan yang keempat, tentu ini yang paling mulia, yang paling agung, Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terkait dengan usia yang Allah berikan sampai saat ini, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu besok kita bisa mendapatkan kesempatan itu lagi. Maka selama masih ada kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tentu juga kita berharap dari tahun-tahun yang lalu, ya bukan cuma 1443, tapi tahun-tahun sebelumnya dan sebelumnya, karena segala apa yang pernah kita lakukan masih dicatat, masih tercatat di dalam kitab Masjid. Kalau dia amal kebaikan, maka insya Allah berada dalam kitab Al-Abrar. Kalla inna kitab Al-Abrari lafi illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Begitu pula juga dengan amalan-amalan yang buruk. Kalla inna kitab Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Ada fi illiyin, ada fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ini bahwasanya semua apa yang pernah kita lakukan itu dicatat. Bahkan marqum. Marqum itu ada nomornya. Ya, kalau kita pernah belajar pengarsipan, itu kan dalam mengarsipkan berkas dan seterusnya harus detail supaya mudah dicari. Malaikat jauh lebih canggih pengarsipan datanya daripada apa yang kita pelajari di dunia ini. Dan tidak akan ada yang tertukar. Dan semuanya, dan saksi-saksi juga banyak. Karena yang menjadi saksi bukan hanya dari manusia, bahkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Olehnya kita berharap, semoga dengan kesempatan yang Allah berikan, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga apa yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada bulan Muharram. Bulan ini
juga memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini salah satu dari 4 bulan haram yang sudah sering kita dengarkan, bahkan kita berada di bulan haram 3 bulan berturut-turut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Salah satu di antaranya adalah bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang kita di bulan Muharram. Kemudian bulan ini mungkin satu-satunya bulan yang penamaannya dinisbatkan kepada Allah. Yang penamaannya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sependek pengetahuan kami dan pembelajaran membaca buku dan mendengarkan para kajian para ulama kita, para masyayikh, baik waktu kuliah di Libya ataupun kuliah di Madinah, belum pernah mendapatkan kalimat Syahrullahi Ramadan, Syahrullahi Dzulqa'dah, Syahrullahi Dzulhijjah, Syahrullahi Safar. Kami tidak pernah mendengarkan ada kalimat bulan Allah, bulan Ramadan. Bulan Allah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, dan seterusnya. Kita tidak pernah dengarkan itu. Tapi yang ada adalah dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan bulan ini. Beliau Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdalus salati ba'dal faridati salatul witri, wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat witir. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Nah, di sini ada kalimat siyamu syahrillahi al-muharram. Berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Tentu kita ketahui semua bulan adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, waktu yang bergilir, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sesuatu itu dinisbatkan secara khusus kepada Allah, berarti hal itu memiliki keutamaan tersendiri. Sama seperti Ka'bah disebut dengan Baitullah. Padahal semua yang ada di dunia milik Allah. Tapi pengkhususan Ka'bah disebut dengan Baitullah, Masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah ini karena ada kekhususan di dalamnya yang tidak boleh dilakukan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalamnya dan boleh dilakukan di tempat lain. Karena ini adalah bulan dan atau tempat yang dimuliakan di dalam agama kita. Nah, di antara keutamaan dari bulan ini ada disebut dengan Ashura, hari ke-10. Bahkan sebenarnya bukan hanya hari ke-10-nya. Mulai dari tanggal 1 secara umum 1 bulannya karena dia bulan haram. Kemudian yang kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dia adalah hari-hari yang mulia. Makanya dalam tafsir ulama kita ketika menafsirkan surah Al-Fajr di ayat kedua, wal fajri walayalin ashr, 10 malam. Ini ada 3 penafsiran ulama kita. Sebagian menafsirkan dia adalah 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ada juga yang mengartikan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ada yang mengartikan 10 awal bulan Muharram. Terlepas dari itu, dan ketiga 10 ini semuanya adalah mulia. Dan memang dalam Islam 10 ini sangat diperhatikan. 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Zulhijjah yang sudah kita lewati, dan sekarang masuk 10 awal bulan Muharram. Dan terkhusus pada tanggal 10 Muharram, yang insya Allah tahun ini jatuh pada hari Senin yang akan datang. Jadi hari Senin yang akan datang kita adalah masuk pada tanggal 10 Muharram. Semoga kita bisa melaksanakan hal yang paling disunnahkan di 10 Muharram tersebut, yaitu puasa. Kita berharap hari Senin depan kita semua puasa. Kalau perlu, ya pengurus masjid adakan buka puasa berjamaah di masjid supaya mendapatkan keutamaan dari bulan ini. Ada beberapa hal mungkin nanti kita akan singgung terkait beberapa kebiasaan, baik kebiasaan secara nasional, secara internasional, kebiasaan yang sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Terkait dengan 10 Muharram ini, puasa 10 Muharram ini jauh lebih dahulu disyariatkan daripada puasa bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW selama di Makkah itu sudah puasa namanya bulan Muharram.
10 Muharram. Dan bahkan hukumnya wajib. Jadi dulu ada beberapa hal yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian hari tidak lagi menjadi wajib, tapi sudah menjadi nafilah, sudah menjadi sunnah. Di antaranya adalah salat malam. Salat malam dahulu bagi Rasulullah SAW itu wajib. Nanti setelah turun ayat-ayat atau perintah salat 5 waktu, barulah salat nafilah, salat malam itu tidak lagi menjadi wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di setiap malam hendaknya engkau melakukan tahajud, salat malam, nafilah sebagai tambahan ibadah. Ini di sini baru tidak lagi menjadi wajib, tapi sebelumnya wajib. Puasa Muharram juga wajib. Nanti turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ayat 185 dari surah Al-Baqarah, barulah puasa Muharram itu tidak lagi wajib karena sudah digantikan dengan puasa bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus puasa di 10 Muharram? Karena 10 Muharram ini ternyata banyak kasus atau kejadian yang terjadi di dalamnya. Sebahagian perlu untuk kita kaji kembali hadis-hadisnya, kesahihan dan kevalidan hadisnya. Sebagian sudah jelas. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang beliau dibakar karena menghancurkan berhala-berhala orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan api yang sangat besar, bahkan ya, semua orang diminta untuk membawa kayu bakar. Sampai ketika api atau kayu itu dibakar menghasilkan api yang sangat besar, mereka yang mau membuang dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut juga tidak kuat mendekat. Jadi harus jauh karena saking besarnya itu api. Bagaimana cara melemparkannya? Dibuatlah minjanik. Minjanik itu pelontar. Ya, yang sudah diukur beratnya Ibrahim sekian, kekuatannya sekian, bisa tepat masuk di tengah-tengah api. Karena tidak bisa mendekat kalau orang. Bahkan disebutkan kalau ada burung terbang di atasnya langsung jatuh, kepanasan, mati. Dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api itu, bahkan membuat api itu menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam pernah lari dari kaumnya tanpa minta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bertahun-tahun mendakwai kaumnya, tidak ada yang mau ikut dengan ajarannya. Dia marah dengan kaumnya lalu meninggalkannya. Tapi tidak minta izin. Naik ke atas perahu, perahunya oleng karena kelebihan muatan. Dibuang beberapa barang, tidak bisa juga. Ternyata sebagian orang harus dibuang. Harus dibuang ke lautan karena daripada semuanya tenggelam karena kelebihan muatan. Diundi. Ternyata yang keluar namanya sebahagian, tentu ada orang lain. Salah satu diantaranya adalah Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudhadhin. Jadi bukan cuma sendiri sebenarnya. Lebih dari itu. Karena ayatnya mengatakan fasahama, kemudian diundi, fakana minal mudhadhin. Dia salah satu di antara nama yang keluar. Walaupun disebutkan dalam Israiliyat ketika namanya keluar, diulangi lagi undiannya, jangan sampai ini keluar karena ditahu ini orang soleh. Tapi ketika diundi keluar lagi namanya. Akhirnya kemudian dibuang, dimakan oleh ikan, tinggal dalam perut ikan. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu dia berdoa di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan laut. Semakin dalam laut maka semakin gelap. Di 3 kegelapan ini Nabi Yunus berdoa, subhanaka la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seandainya dalam surah Shafat, kalau tadi dalam surah Al-Anbiya, di dalam surah Shafat Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus ini dahulu tidak banyak berzikir, maka dia akan tinggal dalam perut ikan seumur hidup sampai hari kiamat. Akan tetapi karena dia dahulu adalah orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, makanya ketika dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, para malaikat mengatakan sautun ma'lum min rajulin ma'lum min makanin ghairu ma'lum. Ya, ini adalah suara yang jelas, nyata, ketahuan ini suaranya siapa karena sering didengar. Dari seorang laki-laki yang jelas, tapi dari tempat yang aneh. Ya, karena ini bukan di tempat biasa, dalam perut ikan.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan mengeluarkannya dari perut ikan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam ketika berhasil selamat dari air banjir yang melanda dunia saat itu, bersama dengan 3 anaknya dan beserta dengan kaumnya, yang sebagian ahli tafsir ada mengatakan cuma 80 orang. Selama 950 tahun beliau berdakwah, cuma 80 orang yang ikut. Ada satu anaknya, karena dia beliau punya 4 anak, Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Sam, Ham, dan Yafis ini yang selamat, Kan'an yang tenggelam. Istrinya sebelumnya sudah meninggal duluan. Ya, jadi istrinya juga kafir, tidak ikut ajaran beliau, tapi sudah meninggal sebelum terjadi banjir. Adapun Kan'an masih hidup saat itu tapi tidak mau ikut. Adapun Sam, Ham, Yafis, ini dari sinilah keturunan manusia sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam itulah yang ada sampai saat ini. Makanya kalau kita mau merunut nasab kita sampai Nabi Adam, siapapun kita dimanapun orangnya itu, dia pasti akan melewati Nabi Nuh alaihissalam. Imma dari Sam, atau dari Ham, atau dari Yafiz. Ini 3 putra beliau yang darinya lah manusia itu berketurunan kembali. Ya, karena yang selamat naik perahu semuanya keturunannya terputus. Dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, hanya dari keturunannya lah yang ada sampai saat ini. Makanya dalam Islam disebut Nabi Nuh ini adalah Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Jadi Abul Bashar al-awwal Adam alaihissalam, Abul Bashar Ats-Tsani adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena semua saat ini kalau kita mau mencari nasab kita pasti melewati Nabi Nuh alaihissalam baru sampai ke Adam alaihissalam. Terjadi penyelamatan itu, Nabi Nuh dan beserta kaumnya yang mengikuti ajarannya selamat, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Beberapa riwayat ini perlu diteliti kembali kebenarannya. Tapi ada satu riwayat yang sangat jelas. Kenapa jelas? Karena Rasulullah yang membenarkan, tidak menyalahkan dan tidak mengingkari, tapi justru mengiyakan dan bahkan ikut serta. Yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sungai atau Laut Merah. Ya, Laut Merah ketika mau meninggalkan Mesir menuju Palestina. Itu melewati Laut Merah. Setelah tentunya ada mukjizat terjadi, beliau memukulkan tongkatnya ke laut, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu kemudian laut terbelah menjadi 2 dan seolah-olah masing-masing menjadi dinding yang sangat besar, sangat tinggi. Lalu beliau beserta kaumnya Bani Israel lolos dan selamat sampai di ujung. Barulah Fir'aun datang di tengah-tengah, lalu kemudian Allah menyatukan kembali laut dan membuat Fir'aun beserta bala tentaranya meninggal, mati semua di Laut Merah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini beberapa kejadian-kejadian di 10 Muharram, sehingga hari ini 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan Ashura. Ashura itu kan bahasa Arab dari kata asyarah. Asyarah itu artinya 10. Ini di tanggal 10 Muharram kasus-kasus ini terjadi. Terkhusus masalah Nabi Musa alaihissalam ini jelas. Kenapa jelas? Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di awal-awal hijrah beliau sampai di Madinah, mendapati orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau mendapati orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun salih. Dalam riwayat yang lain, hadza yaumun azim. Ada beberapa riwayat tentang hadis ini. Yang pertama, dia mengatakan, hadza yaumun salih, hari ini adalah hari baik. Dalam riwayat yang lain, hadza yaumun azim, hari ini adalah hari yang agung. Kenapa? Najjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqallahu fihi Fir'auna wa qaumah. Di hari yang saleh ini, yang baik ini, yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Maka kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi itu mengatakan, kami puasa pada tanggal 10 Muharram syukran lillahi ta'ala. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada Allah
karena telah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengarkan penjelasan ini dari Yahudi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Fasama wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa hari itu dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Ya, bahkan pada riwayat yang lain, beliau di siang hari setelah tahu ini adalah 10 Muharram, beliau langsung menyuruh Bilal untuk mengumumkan kepada seluruh sahabat. Siapa yang belum makan, ini di pagi hari ini sudah siang. Siapa yang belum makan hari ini, semenjak terbitnya fajar, semenjak masuknya waktu sholat subuh, belum makan sampai sekarang, maka pasang niatnya puasa. Puasa 10 Muharram. Yang belum makan. Dan nanti makan setelah tenggelam matahari atau waktu buka. Dan kalau sudah ada yang sudah makan atau sudah ada minum kopi, minum energen, tapi energen waktu itu belum ada ya. Ya, radix juga belum ada waktu itu, minum teh. Ya, pokoknya minum. Siapa yang sudah minum lalu mendengarkan pengumuman ini, maka berhenti. Jangan ada lagi yang makan, jangan ada lagi yang minum. Ya, nanti makan dan minumnya kalau sudah terbenam matahari. Betapa pentingnya puasa ini, yaitu puasa Ashura. Nah, terkait puasa ini, pahalanya tentu sangat jelas dalam beberapa hadis, bahwasanya pertama tadi yang kita sudah sebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yang dimaksud di sini adalah Ashura atau puasa di tanggal 10 Muharram. Dalam riwayat yang lain juga ada bahwasanya puasa di 10 Muharram ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat di awal-awal datangnya di Madinah, beberapa kali mengikuti jejak Yahudi. Senang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi mau tidak mau juga mereka punya nabi. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi mereka. Di awal kedatangan beliau di Madinah, yang mana di saat itu dikuasai oleh 3 kabilah Yahudi, ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yang walaupun pada akhirnya semua 3 kabilah ini diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka sendiri. Mulai dari Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, terakhir Bani Quraidah yang berkhianat pada perang Al-Ahzab, yang semua laki-laki yang sudah balik dibunuh karena melakukan pengkhianatan, ingin menyerang kaum muslimin di saat sangat genting. Di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, itu beliau dan para sahabatnya biasa mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi selama tidak melanggar syariat Islam itu sendiri. Termasuk puasa Muharram tadi. Jadi beliau puasa, orang Yahudi juga puasa. Tapi belakangan, setelah berapa tahun, apalagi setelah beberapa kali pengkhianatan orang Yahudi, dan juga sudah mulai nampak ya dengan ayat-ayat yang ada, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan-kebiasaan buruk orang Yahudi, baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani, terhadap nabinya, terhadap ini dan seterusnya, nampak jelas ya di dalam hal itu. Maka Rasulullah SAW mulai menyelisihi segala sesuatu yang terkait dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mulai misalnya dalam masalah jenggot dan kumis. Beliau mengatakan khaliful Yahuda wan Nasara. Jangan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Selisih mereka. Mereka memanjangkan kumis, memotong jenggot, maka kita cukur kumis, panjangkan jenggot. Itu sunnahnya. Nah kalau sekarang ada yang terbalik lagi. Bagaimana orang Yahudi sekarang dia potong kumisnya baru dikasih panjang jenggotnya. Apakah kita balik juga? Ya tidak. Kita sudah punya syariat. Dahulu mereka menyelisihi itu. Nah sekarang kalau mau dia ikut, ya itu terserah mereka. Alhamdulillah kalau ikut-ikutan dengan kita. Ya mudah-mudahan nanti dia bersyahadat. Tapi kita tidak boleh lalu mengatakan, oh orang Yahudi sekarang memanjangkan jenggot, mencukur kumis, berarti kita putar lagi. Tidak boleh, karena sudah ada jelas syariatnya. Dalam masalah makan dan minum, Rasulullah SAW kembali mengatakan khaliful Yahuda wan Nasara. Dan begitu banyak, bahkan ada ulama yang menulis buku, mengumpulkan hadis-hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan selisihi orang Yahudi dan Nasrani. Sampai pada masalah yang pernah kita sebutkan sini adalah berhubungan badan. Ya, jadi dapat saya ulangi sedikit. Dahulu orang-orang Anshar, orang-orang Madinah itu terpengaruh dengan sakofah
atau apa namanya itu, kebiasaan atau mitos-mitos yang ada dari kalangan orang Yahudi. Di antara mitosnya adalah kalau mendatangi istri dari arah belakang, maka anak yang lahir akan bermata juling. Mata juling itu melirik ke kanan tapi lihatnya ke kanan, ke kiri. Ya, atau ada kelainan lah sedikit. Ini sebagian mungkin saudara kita ada yang kena penyakit itu, ada qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi meyakini kalau mendatangi istri dari belakang, maka anak yang lahir akan seperti itu. Dan itu sudah dipahami oleh orang-orang Madinah, Al-Anshar, mau laki-lakinya ataupun perempuannya. Orang-orang Muhajirin, orang Makkah tidak tahu tentang itu, karena tidak sampai, mitos itu tidak sampai ke Makkah. Nah, ketika terjadi hijrah besar-besaran dari Makkah ke Madinah, sebagian ada yang lajang, sebagian ada yang duda, dia tinggal keluarganya, datang menikah lagi, sebagian ada yang mau menikah lagi. Ya, menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan saat itu, ya memang belum ada batasan. Bahkan sebagian sahabat ada yang 8 istrinya, ada yang 10 istrinya. Nanti setelah turun ayat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', dan juga beberapa hadis, barulah dibatasi. Ya, sekali lagi ayat ini tidak membahas tentang anjuran poligami. Ya, ayat ini ayat 3 dari surah An-Nisa tidak membahas tentang anjuran poligami. Ya, itu harus dipahami. Ayat ini membahas tentang pembatasan. Laki-laki itu tidak boleh menikah lebih dari 4. Ya, jadi beda itu penekanannya. Jadi ayat ini tidak membahas tentang perintah poligami, tapi justru membahas tentang laki-laki tidak boleh menikah lebih dari 4. Artinya apa? Ya, lebih dari 1 harus. Kemudian, ya, jadi sebagian muhajirin yang datang ke Madinah itu menikah dengan wanita-wanita Madinah. Nah, saat malam pertama atau ingin melakukan hal yang biasa dilakukan oleh suami istri, ingin ambil gaya dari belakang. Istrinya tidak mau. Wah, ini kalau saya ambil dari belakang ini bisa-bisa anak saya juling nanti. Ya, besoknya melapor ke Rasulullah SAW, dua-duanya pergi melapor. Yang laki-laki mengatakan saya mau ambil ini, dia istri saya bebas mau lakukan apa. Yang perempuan bilang saya tidak mau, nanti anak saya lahir juling. Rasulullah SAW tidak bisa juga menjawab. Sampai turun ayat. Ini sampai gara-gara seperti ini Allah turunkan ayat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian bagaikan seperti ladang, maka datangilah ladang kalian dari arah mana kalian suka. Setelah ayat ini turun, orang Yahudi mengatakan, ini orang Muhammad yang dimaksud alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali pasti diselisihi. Hatta masalah hubungan suami istri dia selisihi. Apatah lagi dalam masalah yang sangat besar. Nah, terkait dengan puasa bulan Muharram, Rasulullah SAW sudah sekian tahun puasa Muharram tanggal 10 atau disebut dengan Ashura. Yahudi juga puasa pada tanggal 10. Nah, dari apa yang kita sebutkan tadi, Rasulullah mulai ingin menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka datanglah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita puasa 10 Muharram. Yahudi puasa 10 Muharram. Terus apa yang membedakan? Apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Selama ini Anda mengajarkan kami selisihi Yahudi. Jangan sama dengan Yahudi. Kita harus punya identitas sendiri. Tidak boleh sama dengan agama lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la in baqaitu ila sanatil qadimah la asumanna at-tasi'. Saya kalau masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau meninggal dunia sebelum bulan Muharram tiba lagi. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Ya, dan tidak sempat ketemu lagi dengan bulan Muharram di tahun yang akan datang, sehingga beliau tidak sempat puasa tanggal 9 Muharram. Jadi selama ini hanya beliau puasa 10 Muharram. Tetapi keinginan besar beliau untuk puasa tanggal 9 sudah disampaikan. Sehingga ulama kita mengatakan untuk menyelisihi orang Yahudi, maka puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Apalagi memang ada riwayat, ya walaupun riwayatnya diperselisihkan, bahwasanya puasa Muharram atau Ashura itu hendaknya juga puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, supaya tidak sama puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Olehnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga ada ulama kita yang lainnya mengatakan tingkatan puasa Muharram itu ada beberapa tingkat. Yang pertama yang paling mulia adalah puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Ya, ada juga yang mengatakan 9, 10 saja. Ya, dalam beberapa buku yang kami baca 9, 10. Tapi ada yang mengatakan 9, 10, 11, 3 hari berturut-turut. Ini tingkatan yang paling tinggi.
Tingkatan yang kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 saja, 2 hari. Tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 10 dan 11. Ya, ini tingkatan yang ketiga supaya menyelisih orang Yahudi. Dan yang keempat, dan minimal ini yang kita lakukan jika tidak bisa melakukan yang sebelumnya, adalah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Dan itu sudah melaksanakan sunnah, ya, walaupun tidak puasa sehari sebelumnya. Tapi alangkah baiknya jika bisa puasa sehari sebelumnya. Tahun ini insya Allah tanggal 9 Muharram itu hari Ahad, Senin 10. Berarti Ahad dan Senin kita insya Allah puasa, atau Ahad, Senin, Selasa bagi yang kuat puasa. Ini beberapa hal yang terkait dengan puasa Asyura, pahala dan sebabnya. Ada beberapa yang menjadi mitos mungkin di sebagian kalangan. Saya tidak tahu kalau di Makassar atau di Sulawesi. Dulu waktu saya sekolah di Jawa, di Solo, ada rumor atau mitos atau apalah namanya, katanya di bulan Muharram tidak boleh menikah. Ya, yang menikah di bulan Muharram pasti ada bencana. Entah cerai dalam waktu yang singkat, kalaupun tidak cerai akan ada anak yang lahir yang tidak cacatlah atau tidak sempurna dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, tidak ada satu hari pun pelarangan menikah di dalam Islam. Dan tidak ada juga bilang ini adalah hari-hari mulia untuk menikah. Maka kapan sudah waktunya mau menikah, apalagi jadi kalau sudah perempuan yang minta saya mau menikah, itu tidak boleh lagi ditunda-tunda. Ya, ada 5 hal yang tidak boleh ditunda. Kalau sudah atau harus disegerakan. Salah satunya adalah kalau seorang wanita, anak perempuan sudah minta bilang saya mau menikah, segera hamil. Bahaya itu kalau tidak dikasih nikah. Kalau masih anak muda dibilang mau menikah, dibilang jangan dulu, itu masih bisa ditahan-tahan sedikit. Tapi kalau anak perempuan yang bilang saya sudah mau menikah, segera selesaikan. Termasuk penyelenggaraan jenazah, tidak boleh terlalu lama ditunda dan seterusnya. Nah, ini sebagian mitos-mitos seperti ini. Saya tidak tahu kalau ada di Sulawesi Selatan. Kalau ada, ini kita harus berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya di dalam Islam tidak ada pelarangan khusus menikah di bulan-bulan tertentu. Kalau di orang Arab dahulu bukan bulan Muharram tapi di bulan Safar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la Safar. Ya, dan tidak ada mitos terkait dengan bulan Safar. Ya, bahwasanya tidak boleh menikah di bulan Safar, tidak boleh bulan Safar, tidak boleh melakukan perjalanan di bulan Safar. Ini tidak ada anjurannya, tidak ada dalam agama kita. Selanjutnya ada juga kayaknya ini umum, pada tanggal 10 Muharram ramai-ramai belanja alat rumah tangga. Saya tidak tahu kalau di Makassar ini ada. Ini laku kalau saya penjual barang pecah, ini laku saya kalau saya jual-jualan ini. Tapi saya bukan penjual dan saya bukan mau melarang dan seterusnya. Silakan belanja kalau itu dibutuhkan. Tetapi mengkhususkan hari itu atau bulan ini terkhusus pada hari Asyura untuk belanja perkakas rumah, ya, perabotan rumah tangga, ini wallahu ta'ala alam kita tidak punya dalil sama sekali terkait itu. Maka ini harus kita hindari. Ada juga yang mengatakan di hari itu kita menyantuni anak yatim. Silakan santuni anak yatim kapanpun dan dimanapun, berapapun, silakan. Itu banyak anjurannya. Tapi jangan mengkhususkan hari itu saja. Hari itu kita santuni anak yatim, setelah itu tidak pernah lagi, nanti tahun depan lagi, 10 Muharram lagi. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau memang saat itu baru ada kesempatan, tidak ada salahnya. Tapi jangan karena harinya itu. Karena tidak ada pengkhususan. Yang dianjurkan saat 10 Muharram adalah tentu banyak berzikir dan seterusnya, adalah puasa bulan Muharram atau puasa Asyura yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, walaupun ini sebenarnya harus dibahas lebih panjang, tapi saya kira sebagian Ustaz mungkin sudah ada yang membahas tentang apa yang dilakukan oleh sebagian orang Syiah. Ya, pada tanggal 10 Muharram dianggap, ya bukan dianggap, memang benar kejadiannya, tapi ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan, yaitu kematian daripada sahabat Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, Al-Husain, Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana Husain radhiyallahu ta'ala anhuma dibantai, dibunuh, bahkan dimutilasi, dan bukan cuma dia, termasuk semua keluarganya yang hadir saat itu di Karbala, yang biasa kita bilang Karbun wa Bala, itu Karbala di Irak. Itu dibantai terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga orang Syiah pada tanggal 10 Muharram melakukan hal-hal yang terkadang tidak masuk akal.
memukul diri, bahkan di beberapa kesempatan tahun-tahun yang lalu di Irak atau di Iran secara khusus itu sampai kasih bocor-bocor kepala, ya, pukul kepala dengan pedang apa, semuanya karena katanya sebagai bentuk ingin merasakan sakit yang dirasakan oleh Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Padahal ya, kalau hal ini benar dilakukan, kenapa hanya pada Husain? Kenapa tidak pada bapaknya? Mana yang lebih mulia, Husain atau bapaknya? Siapa bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana matinya Ali bin Abi Thalib? Dipenggal kepalanya. Ya, beliau keluar dari rumahnya ingin sholat subuh. Ya, ingin sholat subuh, di tengah jalan ditikam, dibunuh, lalu dipotong kepalanya, dimutilasi. Ya, ini Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih afdal, Ali bin Abi Thalib atau Husain? Tentu kita pahami bahwasanya Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa tidak melakukan hal yang sama pada tanggal kematian Husain? Ali bin Abi Thalib. Ada yang lebih afdal dari situ. Kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, juga meninggal. Dan meninggalnya Rasulullah SAW itu bukan meninggal biasa. Itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah diracuni. Ya, kita kan jelas itu. Rasulullah SAW sebelum sakit keras itu pernah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Yang makan kambing itu, yang sudah beliau sudah makan sebagian, walaupun tulang yang ada di hadapannya sempat berbicara, kalau saya ini masmumah. Ya, saya ini pernah diracuni. Dan sebagian sahabat yang sudah ikut menyantap, karena ini kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah kalau ada makanan dihadiahkan, tidak makan sendiri. Dia panggil temannya. Nah, sebagian sahabat-sahabat yang makan duluan itu, dan sudah banyak dimakan, itu rata-rata meninggal dunia. Rasulullah SAW saat itu, ya tidak meninggal dunia, tapi panasnya itu, demam tingginya beliau disebabkan karena racun. Dan itu beliau sendiri sebutkan. Bahwa sakit yang saya derita adalah bekas dari racun yang pernah saya makan. Ya, walaupun beliau tidak langsung kena dampaknya saat itu juga. Alakulin, ini adalah orang-orang yang mulia yang meninggal dunia. Sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi saat memimpin sholat subuh. Dan ini perlu hati-hati memang ya. Dari dulu sampai sekarang, cara sebagian orang untuk membunuh ulama itu di malam hari atau di subuh hari. Saat mereka keluar sholat subuh. Itu dari dulu. Ya, bukan baru-baru sekarang ini. Sekarang ini aja orang gila yang bunuh ulama. Kalau dulu orang-orang waras semua. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali terkait dengan apa yang dilakukan oleh Syiah. Pertama, ini tidak ada sunnahnya, bahkan justru menyelisihi sunnah. Semua kita sedih dan bahkan tidak terima dengan kejadian yang menimpa sahabat yang mulia, cucu Rasulullah SAW, Husain ibn Ali. Tidak ada yang terima. Sahabat yang memimpin saat itu, Muawiyah, juga tidak terima. Dan semua sahabat tidak ada yang terima, bahkan sangat menyayangkan. Saudaranya Al-Hasan, itu sebelum Husain radhiyallahu taala anhu meninggalkan Madinah untuk ke Irak, itu kan ditipu dia. Dan kalau mau kisahnya agak panjang, kesimpulannya adalah yang membunuh Husain dan membantainya adalah orang Syiah sendiri. Orang yang mengundangnya sendiri. Dari kalangan Syiah artinya adalah kelompoknya. Adalah orang-orang yang mengaku mendukungnya. Itu disebut dengan Syiah. Syiah itu sebenarnya dalam Al-Quran kan banyak kalimat Syiah terulang itu. Adalah orang-orang yang ada yang mengaku bersama dengannya, mengaku satu kelompok. Nah, siapa yang membunuh dan membantai Husain adalah orang yang mengundangnya. Hasan, saudaranya, kakaknya mengatakan jangan pergi. Abdullah bin Abbas sudah mengingatkan untuk tidak berangkat, bahkan menangis-nangis, ya, menarik kakinya supaya tidak meninggalkan Madinah. Karena Abdullah bin Abbas sudah pernah mendengarkan hadis Rasulullah SAW akan terjadi masalah besar dengan Husain. Al-Hasan juga pernah mendapatkan isyarat bahwasanya cucu saya ini Al-Hasan akan mendamaikan dua kelompok Islam yang dua kelompok besar Islam yang bertikai. Dan itu terjadi ketika Utsman bin Affan terbunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh, siapa yang menjadi pemimpin? Terpecah belah umat. Sahabat saat itu, sebagian mengangkat Hasan, dan itu yang resmi. Ya, Hasan bin Ali adalah khalifah kelima setelah bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi hanya sekitar berapa bulan. Karena melihat kaum muslimin yang pecah, bahkan sebelum bapaknya meninggal ada perang Jamal, ada perang Siffin, maka saat itu beliau meninggalkan jabatannya sebagai khalifah dan memberikannya kepada Muawiyah. Maka semenjak itu kaum muslimin bersatu dan kembali kuat. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, cucu saya ini akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang besar yang sedang bertikai. Dan itu terjadi. Husain juga ada kalimat seperti itu, kalimat bahwasanya ini akan menjadi menjadi syahid atau menjadi apa. Ala kullin, masalah apa yang dilakukan kaum, sebagian manusia, sebagian kaum, sebagian kelompok yang melakukan
niyahah, meratapi, memukul, membocorkan kepala, ya, dan seterusnya. Walaupun sekarang karena mungkin sakit kalau bocor membekasi darah kepala, sekarang sudah lain lagi, lumpur yang dipakai, tidak terlalu sakit, ya. Tapi ini semua tidak ada di dalam syariat kita, dan ini menyelisihi syariat yang kita cintai ini, syariat Islam. Tentu masih banyak dan masih panjang pembahasan yang terakhir ini, tapi sekali lagi biarlah sebagian asatidzah saja yang bahas, kami cukupkan dengan gambaran umum saja. Mudah-mudahan di bulan Muharram dan tahun 1444 Hijriah ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.